Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait makam Ki Ageng Pandanaran. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Pratama, NIM G31250025. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani, NIM G31125018. Dan saya Natasha Opimesia dengan NIM G31125020. Perkenalkan, nama saya Athena Rasaku, NIM G3112500015. Perkenalkan, nama saya Suci Sejatiningsih dengan NIM G31125004. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmamartini dengan NIM G31125005. Saya Sadi Gemilang dengan NIM G31250053. Perkenalkan, nama saya Marsal Mauna Friza dengan NIM G3112500052. Nah, oke, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sejarah Ki Ageng Pandanaran yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Karina dan Athena. Ki Ageng Pandanaran atau biasa dikenal Sunan Pandanaran atau Pandanaran II adalah seorang tokoh penting pada masa Kesultanan Demak. Ia lahir pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Nah, beliau ini berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pendidikan spiritual yang kuat sejak ia muda. Nah, Ki Ageng Pandanaran ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang mahir dalam urusan pemerintahan. Nah, sekaligus juga memiliki pendidikan spiritual yang kuat. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Demak ini sedang melakukan perluasan wilayah untuk memperkuat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, dengan melihat kemahiran Ki Ageng Pandanaran dalam memimpin, akhirnya Sultan Demak ini menunjuk dan menugaskan Ki Ageng Pandanaran untuk membangun wilayah baru yang bernama Semarang. Pada saat itu Semarang masih berupa rawa dan juga hutan. Nah, tugasnya yaitu untuk membangun permukiman, kemudian membangun dan menyusun pemerintahan lokal serta membina masyarakat sehingga Semarang ini dikenal sebagai wilayah yang teratur dan juga ramai. Selama Ki Ageng Pandanaran menjabat sebagai Bupati pertama di Semarang, ia sempat terlena akan kekuasaan dan kekayaannya menjadi yang baik. Lalu Ki Ageng Pandanaran pun ditegur oleh Sunan Kalijaga dan akhirnya ia pun sadar akan kesalahannya dan fokus untuk berdakwah dan meninggalkan jabatannya sebagai Bupati pertama Semarang dan Ki Ageng Pandanaran dimakamkan di Semarang tepatnya di Mugasari. Dia dikenal sebagai tokoh utama dalam memimpin Semarang dan ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tulus dalam memimpin. Nah, yang selanjutnya ada silsilah keluarga. Yang pertama ada Prabu Brawijaya. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Beliau wafat lalu dimakamkan di belakang Masjid Demak. Nah, selanjutnya ada Raden Patah Bintoro I. Beliau adalah anak dari Prabu Brawijaya dan Dewi Cempa. Beliau adalah pendiri pertama Kerajaan Demak. Beliau wafat pada 1518 Masehi dan dimakamkan di belakang Masjid Demak juga. Nah, selanjutnya ada Pangeran Sabranglor. Beliau disebut Pangeran Sabranglor karena pernah bekerja di Timur. Timur sama dengan Lor. Beliau wafat lalu dimakamkan di belakang Masjid Demak juga. Nah, selanjutnya ada Pangeran Madyo Pandan. Beliau adalah anak dari Pangeran Sabranglor dan juga Dewi Murtasima. Beliau wafat dan dimakamkan di makam Mugas Dalam II Semarang. Nah, yang terakhir ada Ki Ageng Pandanaran. Beliau adalah salah satu tokoh besar di Semarang. Beliau wafat dan dimakamkan di makam Mugas Dalam II Semarang. Oke, lalu ada sejarah pendirian kota Semarang oleh Ki Ageng Pandanaran.
Lalu Ki Ageng Pandanaran merupakan tokoh penyebar Islam dari Kesultanan Demak yang membangun cikal bakal kota Semarang. Beliau membuka kawasan hutan yang dipenuhi pohon asam dan mengembangkan pemukiman baru di Pulau Tranglaper. Lalu Semarang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan dakwah Islam melalui pendekatan sosial dan keteladanan yang membentuk masyarakat baru yang berbudaya Islam sekaligus meletakkan fondasi tata kota Semarang. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yang kemudian hari menjadi Semarang sebagai daerah resmi pemerintahan, dan hari kotanya ditetapkan pada 2 Mei 1547. Dengan demikian Ki Ageng Pandanaran tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama, tetapi juga pendiri dan meletak dasar pengembangan kota Semarang. Nah, poin yang selanjutnya itu adalah tantangan Ki Ageng Pandanaran dalam mendirikan kota Semarang. Jadi pada masa Ki Ageng Pandanaran menjadi Bupati Semarang pertama, itu awalnya wilayah Semarang tuh masih berupa hutan, semak belukar, dan rawa-rawa, sehingga wilayah tersebut tuh sulit dihuni. Jadi Ki Ageng Pandanaran harus membuka hutan, kemudian membersihkan dari hewan liar, dan juga menata daerah tersebut agar layak dihuni menjadi pemukiman dan pemerintahan pusat. Nah, pada awalnya tuh penduduknya masih sangat sedikit, jadi Ki Ageng Pandanaran harus mengajak orang lain atau mengajak orang dari daerah lain untuk menetap dan membuat masyarakat baru. Selain dari tantangan alam dan penduduk, Ki Ageng Pandanaran juga harus membangun infrastruktur seperti jalan, pasar, tempat ibadah, dan lain sebagainya, serta membuat sistem tata air karena daerah tersebut rawan banjir. Nah, tantangan spiritual pun muncul ketika beliau meninggalkan jabatannya, sehingga mempengaruhi tatanan kota pemerintahan. Nah, meski banyak tantangan dan rintangan, usaha Ki Ageng Pandanaran menjadi sejarah awal dari kota tersebut. Nah, oke, selanjutnya ada sejarah makam Ki Ageng Pandanaran. Jadi, wilayah makam saat ini adalah lokasi di mana Ki Ageng Pandanaran itu menetap, berdakwah, sekaligus menjadi cikal bakal dari kota Semarang sendiri. Nah, sehingga tempat tersebut dinilai menjadi lokasi yang paling layak untuk menjadi tempat peristirahatan Ki Ageng Pandanaran. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai aturan utama yang harus dipatuhi oleh peziarah di makam Ki Ageng Pandanaran. Jadi teman-teman, sepatutnya kita berziarah, kita harus mematuhi aturan-aturan ataupun norma yang berada di tempat tersebut teman-teman. Jadi materi yang kali ini akan aku sampaikan ini bersumber dari penjuru kuncinya teman-teman. Jadi langsung kita wawancara dan kita mendapatkan materi tersebut dan kita rangkum kali ini. Oke, langsung ke materinya, yaitu yang pertama, niat ziarah karena Allah. Nah teman-teman, kita dalam berziarah itu harus menanamkan prinsip bahwa kita beribadah itu karena Allah teman-teman. Kita tidak boleh meminta ataupun kita berharap terhadap selain Allah. Itu dilarang ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu menjaga adab Islami. Teman-teman semuanya, dimana kita seorang muslim itu harus menjunjung tinggi adab teman-teman, seperti al-adabu fauqal ilmi. Nah, itu adab lebih tinggi daripada ilmu teman-teman semuanya. Jadi kita harus menjunjung tinggi adab, entah itu kita berada dimanapun, kita harus menjunjung tinggi adab teman-teman. Contoh hal kecil yang bisa kita terapkan di makam Ki Ageng Pandanaran yaitu kita melakukan atau kita berpakaian menggunakan baju yang sesuai dengan syariat Islam. Itu termasuk dalam menaati adab teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke poin yang ketiga, yaitu hormati makam Ki Ageng Pandanaran teman-teman. Nah, saat kita berziarah teman-teman, kita tidak boleh berbicara dengan kasar ataupun kita bercanda di dalam makam tersebut teman-teman. Kita harus menghormati makam Ki Ageng Pandanaran dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti tidak menginjak makam, tidak duduk di atas nisannya, ataupun kita tidak mengambil barang-barang yang berada di makam tersebut untuk keperluan pribadi. Oke, lanjut ke poin yang keempat, yaitu menjaga lisan dan sikap sopan dalam berziarah. Teman-teman, lagi-lagi aku singgung mengenai sikap dan juga kurang lebihnya adab. Kita harus menerapkan adab yang baik teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bahwa saat kita berziarah, kita itu seperti kayak merasakan sekali pengalaman spiritual yang benar-benar kita rasakan seperti itu. Dan juga dengan kita menuntutkan adab-adab itu tadi, kita itu sama saja kayak
kita menghargai dan juga kita menjaga kesakralan tempat tersebut. Oke, lanjut ke poin yang kelima, yaitu menjaga ketenangan dan juga khusyuk dalam berdoa. Teman-teman semuanya, dalam berziarah kita gak jauh beda dari kayak kita berdoa ya teman-teman. Jadi dimana di kegiatan berziarah ini kita itu dituntut untuk mengingat kematian, terus kita meneladani meneladani Ki Ageng Pandanaran yang sudah berjuang di kota Semarang ini, dan juga yang terakhir yaitu kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap untuk beliau, seperti itu untuk Ki Ageng Pandanaran. Oke, selesai sudah materi aturan ini, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, lalu ada kepengurusan Makam Ki Ageng Sunan Pandanaran. Makam Ki Ageng Pandanaran yang terletak di kota Semarang ini dikelola oleh Yayasan Sosial Sunan Pandan Arang Semarang dengan juru kunci yang bernama Ibu Anita yang sering mendampingi dan mengawal para tokoh seperti wali kota, Bupati Semarang saat berziarah di Makam Ki Ageng Pandanaran. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.